Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan 6B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kembali, melanjutkan materi minggu lalu. Kita sudah belajar apa itu makanan halal, kemudian macam-macam dan jenis-jenis makanan halal. Untuk hari ini, karena kita sudah mengetahui macam-macam makanan halal, kita akan belajar yang pertama mengenai membiasakan mengonsumsi makanan halal, dan yang kedua belajar hikmah makanan halal. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, untuk yang pertama, karena kemarin kita sudah mengetahui apa itu makanan halal, apa itu dasar hukumnya, kemudian macam-macam jenisnya. Nah, dari itu hari ini kita akan belajar mengenai membiasakan agar kita terbiasa. Karena kita sudah mengetahui jenis-jenis makanan halal, maka selanjutnya kita belajar bagaimana cara untuk membiasakan mengonsumsi makanan halal. Nah, kita sebagai orang muslim, orang Islam, tentu kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Nah, bagaimana caranya Pak Akyas untuk terbiasa mengonsumsi makanan halal? Yang pertama, anak-anak bisa membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Jadi sudah terbiasa, misalnya tempat yang terpercaya, sudah terbiasa, oh di sana halal. Oke, berarti kita bisa terbiasa untuk melanjutkan membeli makanan dari penjual yang terpercaya. Kemudian yang kedua, ketika membeli daging, ini hendaknya membeli di tempat orang muslim. Kenapa harus orang muslim? Karena ketika orang muslim menyembelih hewan, misalnya ayam atau kambing, sapi, ini ketika menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, misalnya terpaksa membeli non-muslim, ini dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Jadi misalnya terpaksa nih, tidak ada penjual muslim yang menjual daging, maka boleh membeli kepada orang non-muslim, tapi harus memastikan bahwa daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Kemudian yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Kemarin kita sudah tahu jenis-jenis makanan halal, bahwa salah satu jenisnya yaitu diperoleh dengan cara yang baik, bukan mencuri dan tidak merampas dari milik orang lain. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, bukan uang hasil mencuri, uang hasil merampok, uang hasil berjudi maupun korupsi. Oke, selanjutnya yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, jadi sudah ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan haram, contohnya daging babi dan daging anjing. Yang terakhir, yang keenam, agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah ini sudah memerintahkan umat manusia membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Karena nanti setelah kita mengkonsumsi makanan halal, banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Nah, salah satu manfaat kita mengkonsumsi makanan halal, yang pertama tentu kita terhindar dari murkanya Allah, karena kita sudah menjauhi larangannya. Karena Allah sudah memerintahkan untuk menjauhi makanan haram dan memakan yang halal, maka kita akan terhindar dari murkanya Allah. Kemudian kedua, manfaat ketika kita mengkonsumsi makanan halal, tubuh kita akan selalu sehat. Kenapa sehat Pak Akyas? Karena yang kita makan adalah sesuatu yang baik dan enak. Insya Allah kalau makan halal, insya Allah baik dan enak. Selanjutnya yang ketiga, ketika kita mengkonsumsi makanan halal, maka akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih, karena mendapat curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita mengkonsumsi makanan halal,
kita akan diberikan hati dan pikiran yang bersih. Selanjutnya, kita akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah dan sebagai wujud rasa syukur. Insya Allah, jika kita mengkonsumsi makanan halal, maka kita pula akan diberi, saat itu juga kita diberi rezeki yang halal dan insya Allah akan dilipat gandakan karena kita selalu taat kepada Allah dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang terakhir, manfaat mengkonsumsi makanan halal ini menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Nah, mengapa diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal? Tentu seluruh syariat, seluruh perintah ini terdapat hikmah yang melatar belakangi kenapa harus ada perintah tersebut. Nah, hikmah mengkonsumsi makanan halal ini ada 4. Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani. Nah, tentu anak-anak ketika kita mengkonsumsi makanan halal ini menjadikan hati kita sehat, luar kita sehat, jasmani kita sehat, yang menjadikan seluruhnya juga sehat. Ketika hati kita sehat, maka seluruh tubuh kita juga sehat. Lalu yang kedua, ini supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, karena ketika kita memakan makanan yang baik, dalam tubuh kita itu mengandung yang baik-baik, maka insya Allah doa kita makbul. Sebaliknya, jika kita memakan makanan yang haram, tentu Allah juga mempertimbangkan doa-doa yang kita panjatkan. Lalu yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Ini sebuah hadis yang mengatakan bahwa sungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Makanya kita berusaha sebaik mungkin agar kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Terakhir, hikmahnya, makan yang halal menumbuhkan perbuatan baik. Anak-anak, insya Allah rezeki yang kita dapatkan, makanan yang kita makan yang itu halal, menjadi bekal dan sekaligus mengobar semangat untuk kita melakukan amal kebaikan, amal soleh. Nah, anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kita sudah tahu dan kita menjadi kewajiban dan tanggung jawab umat Islam untuk kita menjadi hati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, hendaknya kita harus selalu memastikan bahwa setiap makanan yang kita peroleh, makanan yang kita makan itu halal menurut syariat Allah. Baik anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita sehat dan kita tetap taat, kita tetap berusaha untuk beribadah kepada Allah yang terbaik. Termasuk belajar saat ini, kita juga menjalankan perintah Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Pak Eka sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.